Dongeng Bahasa Indonesia. Penjahit yang dikutuk. Dahulu kala, di desa Moonfall, penduduk desa menjadi gelisah setiap tahunnya. Satu lagi menghilang tadi malam. Tidak seorang pun yang melihatnya pergi. Benarkah kalau Clara menghilang? Menurutku, istana itu kena kutukan. Lihat, mereka sedang mencari penjahit lain. Kasihan sekali. Misteri itu terus berlanjut saat desa Moonfall dibingungkan oleh rumor-rumor yang mengerikan ini. Ini, Ibu. Minumlah ini. Obatnya hampir habis. Aku akan beli lagi. Aku sudah selesai menjahit pakaian keluarga Miller. Mereka akan membayar hari ini. Itu tidak akan cukup, Elena. Tidak ada yang pernah cukup. Helena, aku lapar. Aku tahu. Kita akan segera makan. Sekarang, minumlah banyak air dan jaga api tetap menyala ya. Elena Thatcher. Iya? Dengan keputusan kerajaan, istana mencari penjahit terampil untuk tugas segera. Jabatan ini menawarkan 5 koin perak per minggu. Kau harus datang ke gerbang istana malam ini. Aku hampir lupa. Ini tidak mungkin. Utang ayahmu masih belum terbayar. Kerajaan sudah bersabar. 50 keping emas. Kami bahkan tidak punya 50 keping tembaga. Kegagalan membayar berarti penjara bagi anggota dewasa rumah ini. Mungkin kesempatan ini kesempatan yang bagus. Berapa lama aku harus mengabdi? Sampai gaun ratu selesai. Gaunnya tidak akan pernah selesai. Elena, jangan. Kau tidak bisa pergi ke istana. Pilihan apa yang kita punya, Ibu? Putri si penjahit Clara mulai bekerja di sana bulan lalu. Tidak ada yang melihatnya sejak itu. Patua Willis berkata kastil itu memakan orang. Elena, dengar. Ada kegelapan di tempat itu. Dan bagaimana dengan kegelapan ini, Bu? Ibu tidak akan bertahan di penjara. Anak-anak akan... 5 koin perak seminggu. Dalam 10 minggu, hutangnya bisa lunas. Jika kau bisa bertahan selama itu. Aku akan kembali sebelum ibu menyadarinya. Elena sayangku, selamat datang. Aku sudah mendengar tentang bakatmu, tangan yang halus, menghasilkan pekerjaan yang bagus, kapalan bagus, penjahit sejati. Aku merasa terhormat, Nyonya. Oh, tidak perlu formalitas begitu, sayang. Kita keluarga di sini. Kau melihat gaun-gaun ini? Ini adalah mahakarya dari para pendahulumu. Karya terakhir mereka, selalu yang terbaik. Dan mereka pergi untuk bertugas di tempat yang jauh? Benar, sayang. Kesempatan yang lebih baik. Buatlah dirimu nyaman. Elena memperhatikan galeri potret penjahit-penjahit sebelumnya. Semuanya memiliki tatapan aneh dan penuh harap di mata mereka. Yang mulia, maafkan aku tidak. Oh tidak, sebenarnya akulah yang bersalah. Aku sedang melamun. Kau baru di sini? Penjahit? Baru 3 hari, Yang mulia. Dan bagaimana kau menemukan istananya? Elena ragu-ragu. Tidak siap menghadapi ketertarikan tulus pada suara sang pangeran. Ini berbeda dari apa yang aku harapkan.
Kebanyakan hal dilihat pada pandangan pertama. Aku harus pergi. Nyonya Thorn menunggu bahan-bahan ini. Tentu saja, tapi beritahu dulu namamu siapa. Elena Thatcher, yang mulia. Yang mulia, duta besar sudah menunggu. Selamat siang, Nona Thatcher. Kemudian pada hari itu juga, saat jam menunjukkan tengah malam, Elena bekerja dengan tekun. Elena tiba-tiba membeku. Jarum tergantung di tengah jahitan. Halo? Kepala penampakan itu terangkat. Matanya menatap tajam ke arah Elena. Kau ini Clara, bukan? Penjahit sebelum aku? Mereka bilang kau pergi untuk menikah dan kau kembali ke desamu. Aku tidak mendengarnya. Apa yang terjadi denganmu? Kau tidak pernah pergi? Kau lenyap di sini? Oh, tidak, jangan menangis. Siapa, apa yang terjadi? Apa itu kutukan? Bekerja hingga larut malam. Dedikasimu mengagumkan. Aku ingin menyelesaikan pola sulaman malam ini. Bagus. Besok kau akan memulai tugas yang sangat penting. Pernikahan Pangeran Alan semakin dekat. Kau akan dapat kehormatan untuk membuatkan pakaian seremonial pernikahannya. Pernikahan? Tapi kupikir aku tidak tahu kalau pangeran itu sudah bertunangan. Ya, pada malam bulan purnama dengan putri kerajaan timur. Pernikahan ini memperkuat ikatan kerajaan dengan, sudahlah, pakaiannya harus sempurna. Aku memilihmu karena keahlianmu melampaui Clara. Apa sebenarnya yang terjadi pada Clara, Nyonya? Dia kurang komitmen terhadap bidangnya. Sekarang istirahatlah. Bayangan manekin yang memanjang karena cahaya bulan tampak berubah. Sesaat menjadi wanita. Keesokan harinya, Elena mencari arsip lama. Apapun yang bisa membantu. Dia mengeluarkan buku besar bersampul kulit. Dan dia mulai membukanya. Pola itu berulang. Pada suatu malam bulan purnama, setiap penjahit menghilang setelah menyelesaikan sebuah karya luar biasa untuk pakaian kerajaan. Apa yang terjadi pada kalian? Hei, tunggu. Tidak, tolong. Bantu aku untuk mengerti. Wah! Isabella, apa yang ingin coba kau katakan? Pemerintahan legendaris keluarga kerajaan bukanlah sebuah kebetulan. Itu perjanjian yang gelap, lebih tua dari kerajaan itu sendiri. Kerajinan Sulangkung, bakat kami, tidak hanya dihargai. Kami adalah bejana. Mantra itu membutuhkan pengorbanan. Hakikat kami, ciptaan kami yang paling hebat, terperangkap dalam kain. Siapapun yang mengenakan pakaian itu bukan hanya menyerap keterampilan, tapi sebagian dari jiwa sang pencipta. Karya agung terakhir kita menjadi makam kita. Kekuasaan keluarga kerajaan dibangun atas jiwa-jiwa yang dicuri ini. Tidak heran mereka selalu menghilang setelah acara kerajaan. Pernikahan. Apa semuanya baik-baik saja, Nona? Ya, hanya meneliti. Kutukan itu bukan hanya sekadar rumor belaka. Tidak mau. Aku menolak untuk terjalin dalam rancangan mereka. Elena mempelajari dengan seksama potret-potret kerajaan dari generasi ke generasi. Itu mustahil. Itu ada di mana-mana. Jarinya menelusuri tanda-tanda yang tersembunyi, menghubungkan titik-titik bakat yang dicuri dari generasi ke generasi. Sementara itu,
hubungannya dengan Pangeran Alan semakin dalam. Mereka berbagi beberapa momen tenang di taman. Varian ini adalah mawar Damaskus yang langka. Nenekku membudidayakannya dari provinsi timur. Begitu cantik dan juga halus. Jika kau bisa melakukan apa saja, apa yang akan kau pilih? Kebebasan, aku rasa, untuk berkarya tanpa ada yang selalu mengklaim kepemilikan atas karyaku. Dan kupikir kau menginginkan kekayaan atau gelar. Gelar hanyalah bentuk lain dari batasan, Yang Mulia. Kau luar biasa, Elena Thatcher. Yang Mulia, aku... Alan saja untuk saat ini. Elena, apa kau kenal Keats? Tidak, Pangeran Alan. Aku hanya seorang penjahit. Keats adalah penyair. Ia menulis keindahan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah keindahan. Elena tidak yakin apakah Pangeran Alan juga tahu tentang sejarah kelam keluarga itu. Dan beberapa kebenaran lebih baik disembunyikan. Bukan begitu, Pangeran? Kau bicara seakan kau tahu rahasia. Bukankah kita begitu? Benar, Elena. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak bilang padaku kalau kau sudah bertunangan. Apalagi yang kau sembunyikan? Aku tidak menyembunyikan apapun. Kau bicara padaku tentang puisi Damaskus Roses. Mengapa merahasiakannya? Elena, aku tidak... Seperti yang diduga, keluarga kerajaan semuanya sama. Sepertinya aku harus pergi, Pangeran Alan. Aku harus menjahit pakaian pernikahanmu. Elena berhenti tidur, terpecah antara rahasia gelap dan kewajibannya untuk menyelesaikan tugasnya. Saat menghadiri pesta kerajaan, dia memperhatikan ratu saat ratu bergerak. Setiap langkah, setiap gerakan mengingatkannya pada penjahit sebelumnya, Clara. Kemiringan kepala yang elegan, keanggunan yang terukur sama. Dia tidak mengenakan gaun terakhir Clara. Dia mengenakan jiwa Clara. Elena, kau tidak apa-apa? Aku harus... Nona Thatcher, Ratu meminta kehadiranmu. Pekerjaanmu pada pakaian pernikahan sang pangeran ada kemajuan? Iya, Yang Mulia. Para penjahit sebelum kau mencurahkan jiwa mereka ke dalam kreasi akhir mereka. Secara harfiah. Elena Thatcher, anak-anak itu ibumu yang sedang sakit. Istana selalu saja murah hati terhadap mereka yang melayani tujuannya. Dan mereka yang tidak? Moonfall Village memiliki banyak kuburan tak bertanda. Masa depan seluruh keluargamu bergantung padanya. Aku menantikan kontribusimu. Saat pertama kita bertemu, aku menangis. Sekarang kau menangis. Tapi kenapa kau menangis? Dia benar. Kau masih hidup, Elena. Pilihan apa yang aku miliki? Besok malam bulan purnama, apa yang bisa aku lakukan? Kau bisa mematahkan mantranya. Iya, bagaimana? Untuk membatalkan kutukan tersebut, pertama kau perlu mengetahui apa kutukannya. Elena, kau menangis? Apa yang dikatakan Nyonya Thorne tadi malam? Elena membeku, tapi dia memilih untuk mengungkapkan kebenarannya kepada Pangeran Alan. Seluruh garis keturunanmu, setiap bakat, setiap kesuksesan. Dicuri? Bukan hanya dicuri, tapi dimakan. Ayahku selalu bicara tentang berkat keluarga kami. Hak istimewa untuk memerintah, tapi aku tidak pernah membayangkan itu adalah kutukan bagi orang lain. Istimewa? Tidak. Ini adalah tawaran dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Lihatlah. Pada masa kelaparan paling parah, ketika bencana kelaparan melanda negeri itu, sebuah perjanjian dibuat. Bakat akan mengalir seperti darah kehidupan. Kerajaan tidak akan pernah kekurangan lagi. Dengan mengorbankan banyak nyawa, hanya ketika seorang bangsawan sukarela melepaskan anugerah itu, kutukan dapat dipatahkan. Pengorbanan kerajaan harus sukarela. Elena, maafkan aku. Apa yang mulia? Kau tidak tahu? Tidak, karena tidak memberitahumu kalau aku telah bertunangan. Dengar, tentang pertunanganku itu adalah kesepakatan diplomatik yang tidak pernah aku setujui. Begitu juga dia. Lagi pula, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tidak ingin mengakhiri hal yang tidak terucapkan ini di antara kita. Oh, Alan, kau membuatku tersipu. Tapi calon istrimu... tidak, ini salah. Aku tidak bisa melakukan ini.
Elena, percayalah, dia juga ditekan untuk terlibat dalam hal politik ini, sama sepertiku. Aku akan bicara padanya. Aku yakin dia akan merasa lega. Jadi Elena, besok, apa kau mau berjalan menuju altar? Ya, aku mau. Oke, beginilah caramu menenun mantra penangkal. Benangnya harus melintasi pola aslinya. Jangan khawatir, aku akan menyegelnya dengan benang kebenaran. Apa kau yakin akan berhasil? Iya, itu akan memperkuat mantra penangkal. Itu teknik menjahit yang disengaja dan penuh emosi yang diajarkan oleh ibuku. Percayalah. Apa kau siap? Tidak hanya siap, membara. Malam pernikahan Pangeran Alan pun tiba. Namun di lorong pernikahan, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Pangeran Alan mengirim kabar kepada putri asing itu tentang rencananya. Elena dalam gaun putih sederhana, sebuah pernyataan harga dirinya. Berjalan bergandengan tangan dengan Pangeran Alan. Ini mustahil. Elena, apa yang sedang kau lakukan? Pangeran Alan, apa maksud dari omong kosong ini? Tolong, minggirlah dan biarkan aku mengenakan jas pengantin yang dijahitkan calon istriku untukku. Hentikan ini sekarang. Namun sudah terlambat. Elena mengucapkan mantra balasan. Apa yang diambil harus dikembalikan. Apa yang terikat harus dibebaskan. Jiwa para penjahit muncul untuk terakhir kalinya. Mereka memandang Elena dan Pangeran Alan. Dengan perasaan syukur dan kebebasan yang mendalam. Kau milikku. Kau milikku seutuhnya. Terima kasih, Elena. Kami akhirnya bebas sekarang. Elena dan Pangeran Alan berdiri bersama, bergandengan tangan. Kutukan itu telah dipatahkan. Dan begitulah, desa Moonfall pun berubah. Pangeran Alan memerintah dengan kebijaksanaan alaminya sendiri, bukan dengan bakat yang dicuri. Dan Elena berperan sebagai penjahit kerajaan, sekaligus ratunya. Di taman kerajaan berdiri sebuah monumen untuk mengenang para penjahit yang telah tiada, memastikan para penjahit tidak pernah dilupakan. Dan mereka hidup bahagia selamanya.